yang sebelah kanan nggak? Gambar yang sebelah kanan. Nah, mentor saya ngajarin yang paling dasar. Kita harus tahu step-stepnya. Orang tuh suka banget ya, yang nggak mau belajar. Kita sering banget diojok-ojok sama teman-teman kita, sama teman kantor, atau siapapun, whatever. Sering banget, ayo kita main saham. Wah, itu lompatnya tinggi banget. Terlalu tinggi. Padahal yang paling dasar adalah nabung, deposito, obligasi, emas, terus kemudian properti, saham, baru yang forex sampai yang tinggi. Falas, ya, trading. Nah, tapi konsepnya harus dipegang. Mentor saya ngajarin. Nabung itu disimpan. Kepotong sama pajak, sama bunga. Tapi kalau invest itu dikembangkan, nilai tambah. Gitu. Pilihlah sesuai dengan kemampuan kita, dan ini tips dari mentor saya, pilihlah sesuai dengan kemampuan kita, jangan ngoyo gitu ya. Ini susah banget. Kalau misalnya Pak Eki ternyata sekarang demen nabung aja dalam jumlah banyak, tapi pengen berinvest, cuman takut hilang dan nggak mau jatuh kayak orang lagi naruh di saham gitu. Udah Pak Eki nabungin aja, invest aja di reksadana pasar uang, tempat yang aman, resiko kecil gitu. Nah, Bu Cindy ini tipe orang yang ternyata suka tantangan gitu. Kalau nggak dikasih tantangan, tidur ngantuk gitu. Maka Bu Cindy terjun di dunia saham. Sukanya tantangan, sukanya jantungnya tuh berdebar. Masuk di harga bawah, lepas di harga tinggi. Masuk lagi di harga bawah. Nggak enak kalau yang cuman yang biasa. Nah, orang-orang seperti ini biasanya ini adalah orang yang agresif gitu. Tipenya investor yang agresif. Kalau Pak Eki, investor yang konvensional, yang sangat sederhana banget. Lebih suka untuk beli emas, lebih suka untuk beli tanah, lebih suka untuk beli rumah. Gitu. Ya. Jadi macam-macam. Bapak Ibu, saya waktu S2 selesai, saya baru tahu kalau ternyata, kalau misalnya tadi ada sindiran kan, kalau misalnya ternyata masalahnya bukan pengeluarannya banyak, tapi gajinya yang kecil. Carilah pendapatan tambahan. Contoh, saya kasih tahu, saya buka ya buat Bapak Ibu. Saya juga saya pernah kerja di Appen Global, saya freelance, dapat 600.000 per bulan. Freelance. Jadi kerja di kantor, habis itu saya freelance membantu di sebuah perusahaan, saya dibayar pakai Appen Global. Saya pikir, saya tadinya nggak yakin, ternyata 600.000 benar ya, 600.000 dapat. Nah, Anda juga bisa di Lion Bridge, kemudian bisa ngerjain survei polis. Terus kemudian ini dari website saya, memang saya ingin berbagi beberapa akun-akun yang memang bisa memberikan uang tambahan buat kita. Bahkan ketika nanti kita udah nggak produktif, kita masih punya kemampuan, pengen belajar, pengen nambah uang kita, pengen dapat penghasilan kita freelance. Bisa di Fiverr, bisa di 1000 Lancer, bisa di satu lagi, apa lagi, lupa nama websitenya, saya lupa. Nanti saya bagi, ada itunya. Ya. Dan itu bisa ya. Ada di Toluna, whatever, banyak. Nah, ini orang tua kita nih biasanya, ya, orang tua kita, ya. Ada di sini, boleh tulis di kolom chat lagi ya, di kolom chat ya. Di antara saham, reksadana, deposito, obligasi, properti, emas, mana yang Anda kenal? Mana yang salah satu deh yang Anda kenal, yang Anda sering diojok-ojok buat teman supaya ikut, atau yang memang udah biasa Anda kenal? Pilih, silakan. 1 atau 2, boleh. Kolom chat ya. Kita berbagi ya, kita bagi. Nah, terima kasih. Jadi kita sama-sama belajar. Ya. Saya ingin belajar juga dari Anda, ya, supaya tahu juga, oh oke, gitu. Oh, ternyata ada emas dan properti ya, reksadana sama emas. Thank you, Pak Jacqueline, thank you, Aisyah, deposit sama emas, Pak Eki, emas sama reksadana, Nauka, reksadana dan saham. Ya. Ternyata saya pernah debat dengan orang tua asuh saya yang dari Belanda, orang tua asuh saya dari Belanda, dia bilang, "Happy, kamu jangan investasi saham, itu mengerikan." Loh, saya biasa kok. Saya reksadana, saya biasa. Itu bahaya, Happy. Yang nyaman adalah punya rumah, punya tanah. Loh, itu gayanya Ibu. Karena Ibu nggak kenal, gitu. Ya, Ibu kenalnya mungkin deposito juga saya nggak percaya. Saya cuma percaya dengan beli tanah sama beli rumah. Itu aja. Itu pasti menjamin. Oh, tunggu dulu Ibu. Saya juga di saham, saya juga bisa dapat cuan kok. Saya bisa kok membuktikan.
saya juga saya di reksadana pasar uang juga bisa. Ini adalah instrumen-instrumen. Di sini nggak ada kata reksadana. Sebenarnya reksadana itu bukan instrumen. Reksadana adalah penggabungan antara deposito dan obligasi. Reksadana bukan instrumen. Reksadana adalah penggabungan antara instrumen deposito sama obligasi. Dan ini punya nilainya masing-masing. Coba kita lanjut ya. Karena waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang udah dunia teknologi nih. Kita udah maju nih di masa sekarang. Dunia teknologi. Saya jujur, saya punya aplikasi yang namanya Halovina sama iPodPay. Saya jujur kepada Bapak Ibu, saya juga punya akun Indodax. Dulu namanya Bitcoin Indonesia. Nah, sekarang kita tukar pikiran. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang punya Bibit, punya Ajaib, punya Bareksa, punya toko kripto, silakan tulis ya. Punya Investri, punya Amarta, apa lagi? Aplikasi Kita Bisa mungkin kayak gitu. Silakan nulis. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau Pak Eki juga nggak ada juga jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa ya. Tapi kalau Pak Eki kenal itu bagus. Kalau Genius itu aplikasi bank digital yang masuk di dunia saat ini, yang masuk dalam bank digital adalah seperti Genius, Blue Digital punyanya BCA, terus kemudian eh, ada nanti daftarnya saya kasih ya, itu ada ya yang digital. Jadi nggak perlu bank lagi, nggak perlu ada orangnya, jadi online. Ya, makanya di BCA bikin Blue Digital supaya duitnya itu nggak nabungnya itu lewat aplikasi. BRI juga namanya Brimo, pengen bikin bank digital yang nggak perlu ada kantornya lagi, nggak perlu daftarnya susah. Oke, nggak ada juga nggak masalah ya. Ada Bibit, ada yang download aja, ada ya aplikasi download aja. Nah, saya tidak punya Pak, nggak masalah gitu. Terus kemudian reksadana Bibit pernah download tapi nggak ngerti caranya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, sekarang ada yang ditawarin kayak Okta FX, ada segala macam Bapak Ibu, itu resiko yang paling tinggi. Kalau udah main trading, saham, trading apa namanya kayak forex, itu udah yang berbahaya banget ya Bapak Ibu. Itu pilihannya cuman kalau salah nembak ya udah boncos, intinya gitu ya. Pilihlah di tempat yang mudah. Oke, aku lanjut dulu ya. Yang ringan-ringan. Ini saya lewatin. Ini reksadana pasar uang, ada reksadana itu ada macam-macam ya, buat Bapak Ibu yang belum tahu. Kemarin ternyata ada mahasiswa yang belum tahu sama sekali nih beneran. Jadi ada reksadana pasar uang, campuran, syariah. Nah, reksadana buat Bapak Ibu yang muslim yang menjalankan syariah, saya sarankan untuk memilih reksadana syariah. Cara nemuinnya gimana, Pak? Reksadana syariah. Pakai untuk gampang menemuin, bisa Bapak Ibu bisa pakai seperti tools yang saya pakai, Indo Premier. Aplikasi Indo Premier bisa search aja di internet, bisa menyebutkan mana aja yang masuk dalam reksadana syariah gitu ya. Saya sangat menyarankan bagi Bapak Ibu yang menjalankan syariah, pilihlah reksadana syariah. Nah, yang paling tinggi itu reksadana saham. Orang biasanya main saham kan. Kalau reksadana saham berarti sama taruh sama fund manager. Kalau nggak ngerti, jangan. Tapi tips dari saya, belajar dari pengalaman saya. Untuk mengalahkan inflasi, Bapak Ibu wajib punya diversifikasi, salah satunya adalah reksadana pasar uang untuk melawan inflasi. Wajib, saran saya. Tapi kalau nggak mau masuk reksadana pasar uang, masukin aja duitnya kalau di tempat aman. Udah, deposito, udah obligasi, minimal 1 miliar beres. Bapak Ibu, fintech, financial technology, di zaman sekarang tuh gila-gilaan. Salah satu yang saya rekomen adalah peer-to-peer lending, namanya Investri. Teman saya, duitnya banyak, seorang cewek, duitnya banyak, ya. Lalu karena dia tahu saya belajar investasi, dia konsultasi, ngobrol lah dengan saya, kita tukar pikiran, dan dia akhirnya ikut ini. Konsepnya begini, Pak Eki punya duit 100 juta, murni, tunai. Tapi Pak Eki bingung mau punya usaha. Bagaimana caranya supaya saya tetap untung? Caranya, masuk di Investri,
Bapak sebagai pemodal dipertemukan dengan perusahaan yang diperlihatkan perusahaannya secara terbuka, Anda mendanai perusahaannya dan mendapatkan bunga. Setahu saya, memang ada saingannya seperti Amarta, tapi Amarta itu untuk UMKM. Kalau ini perusahaan-perusahaan besar. Sekali lagi ya, kalau Bapak Ibu pengen milihnya mendanai UMKM, pilihlah aplikasi namanya Amarta. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendanai perusahaan-perusahaan besar, pilihlah Investri. Gitu. Sekali lagi, keputusan berinvestasi semuanya di tangan Anda, bukan di tangan saya. Gitu ya. Ibu, kita lomba dulu. Ibu Olivia punya, di sini ada Pak Yasirwan punya 200 juta. Pak Yasirwan nggak punya usaha. Pak Yasirwan sebagai pemodal mau mendanai di perusahaan ini. Boleh banyak nggak perusahaan? Boleh Pak Yasirwan. Duitnya dibagi, disebar di beberapa perusahaan. Saya saranin kalau Bapak Ibu nyemplung di sini, pilih perusahaan yang tulisannya grade A+. Grade A+. Ya. Jangan sampai pilih yang B, jangan sampai yang C gitu. Ya. Oke. Ini Investri, peer-to-peer lending. Wah, udah trennya. Hati-hati juga Bapak Ibu kalau misalnya ditawarin pinjol atau yang memang ini terdaftar atau belum sih? Nah, periksanya di OJK aja, ketik ada ya. Nah, ini saya cuman lewatin aja, ini konsep trading, ada trading forex, saham, emas, investing. Investing itu ibaratnya investor seperti di luar negeri Warren Buffett, kalau di Indonesianya Lo Keng Hong. Itu sering banget ya dijadi acuan. Saya lompatin. Ini untuk bacaan aja, BCA memang maju, perusahaannya bagus. Kalau di pasar modal, sering banget orang ngincer BCA untuk jangka panjang. Nah, ini pergerakan Indonesia maju nggak sih sektor keuangannya, sektor ekonominya, sektor finansialnya, sektor goods-nya ya, konsumsinya, consumer goods-nya jalan nggak sih? Jalan banget, tumbuh malah. Setelah 98, Indonesia tumbuh banget. Investor dari luar negeri banyak masuk. Orang Indonesia juga banyak kok. Nah, ini grafiknya. Kalau Anda yang mau belajar saham, saya kasih gratis, saya ajarin. Kalau Anda yang mau benar-benar berminat, saya nggak ngasih sesi ini, karena ini terlalu susah. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau belajar saham, mau kenal, saya kasih seumur hidup, nggak pakai bayar, saya temani Anda. Gitu ya. Oke, lanjut ini Bakri, kita kenalan aja, Unilever. Terus intinya, mentor saya bilang berkali-kali kepada saya, lakukan diversifikasi. Taruhlah telur emas Anda di beberapa tempat. Kalau bisa kalau bisa punya dana pensiun, kalau bisa punya dana darurat, kalau bisa ada asuransi jiwa, kalau bisa ada asuransi kesehatan, kalau bisa ada asuransi pendidikan, kalau bisa ada dana reksadana pasar uang, ada juga di obligasi, ada juga di banyak gitu. Lakukan diversifikasi. Ada orang yang saya kenal naruh seluruh duitnya hanya di satu tempat. Akhirnya boncos. Oh, ada mahasiswa BINUS online, Bapak Ibu, seumuran Pak Eki. Seumuran Pak Eki. Beneran, saya nggak bohong. Seorang Bapak, karena saya lagi cerita begini, akhirnya dia sharing. Bapak, saya mau sharing ya. Saya gara-gara Bapak cerita begini, saya jadi sedih karena saya menggelontorkan duit saya, berfokus hanya pada asuransi. Saya banyakin di asuransi buat anak, pendidikan di Jiwasraya. Bapak Ibu tahu Jiwasraya? Nasibnya gimana? Gagal bayar kan? Gitu. Dan dia sedihnya bukan main. Dia nggak bisa ngambil duitnya loh sama sekali sampai sekarang. Gitu. Dan Jiwasraya cuman gampang aja ngomong. Nggak bisa membayar. Udah gitu aja. Salahnya siapa? Salahnya di dalam kan? Yang cerita ini saya mau bilang apa? Sehebat-hebatnya Bapak Ibu ngumpulin duit, ketika berinvestasi, yang salah juga bukan Bapak Ibu sebenarnya. Yang salah itu pengelolanya kadang-kadang. Kenapa? Karena mereka juga ternyata nggak bisa maintain. Karena kenapa? Masyarakat Indonesia tuh rendah literasi finansialnya. Jangankan ngomong atas nama perusahaan.
Lah yang setahu saya asuransi Jiwasraya diusut itu gara-gara apa? Asuransinya tidak sesuai dengan amanah kemana larinya. Malah dilariin kemana? Ditradingin duitnya. Loh, kok ditradingin, dimainin saham-saham, gocapan, saham-saham gorengan. Bukan ditanam di saham misalnya kayak Bank BCA, kayak gitu. Ya lama gitu jawabannya. Gampang banget. Ya kan enakan main saham gocapan, ikutin orang, terbang tinggi, dapat untung. Malah akhirnya boncos. Mempertanggungjawabkannya jadi lempar-lemparan. Salah kan? Kasian kan? Gitu. Makanya hati-hati Bapak Ibu dalam berinvestasi apapun, lakukan diversifikasi. Nah, ini salah satu contoh investasi reksadana yang saya punya berdasarkan pengalaman saya. Saya nggak endorse ya, saya nggak dibayar oleh perusahaan ini, tapi saya cuma berbagi. Kalau Bapak Ibu nanya, Pak Happy di mana investasi reksadananya? Saya pakai iPod, Indo Premier. Ini tempatnya kalau mau belajar saham, sekolah saya dulu ikut sekolah pasar modal di idx.co.id. Jadi saya memperdalam ilmu saya di IDX. Setelah saya dibantu utangnya dulu utang saya diperbaiki dulu, kemudian saya ikut sekolah pasar modal. Nah, Bapak Ibu, waktu menunjukkan pukul 20.32. Semoga pada detik ini Bapak Ibu udah mindset-nya udah ada berubah. Semoga terbanyak hal yang tercerahkan. Rekan-rekan muda, Bapak Ibu, tingkatkan tabungan Anda. Kalau ngerasa, ya Pak, gajinya cuma pas-pasan. Cari peluang, cari peluang. Ketik aja di internet, freelancer. Banyak hal. Orang Indonesia, banyak orang luar menerima orang Indonesia untuk bekerja. Gitu. Kalau nggak bisa pun, cari peluang Anda. Pasti Anda juga bisa. Tingkatkan. Kalau bisa, nah ini ada pertanyaan nih, menarik. Ada yang nanya kemarin, kalau pay letter itu gimana Pak? Pay letter itu bahaya nggak? Pay letter tuh ya pay letter ya. Siapa yang pernah ikut pay letter nih ya? Saya penasaran. Siapa yang mengaktifkan pay letter? Boleh saya tahu? Ada yang berani mengaku? Ada yang mengaku? Nggak apa-apa sih. Kita kan berbagi ya. Kita nggak saling tuduh-tuduhan karena kita mau saling belajar. Ya, Shopee. Oke, thank you Pak Yasirwan. Nggak apa-apa. Nah, ada yang nanya kelas kemarin, Pak kalau pay letter bahaya atau enggak gitu. Enggak, soalnya riba. Oke. Ya, pay letter itu bahaya. Apa bedanya pay letter sama kartu kredit? Apa bedanya pay letter sama kartu kredit? Saya udah berpikir lama tentang pay letter ini. Bagi Bapak Ibu yang punya gaji gede, pasti ditawarin kartu kredit, oke? Dan Anda harus bayarnya bulan depan atau menyicil 3 bulan, 6 bulan dengan bunga. Buat orang-orang yang nggak punya kartu kredit, bagaimana supaya dia bisa merasakan cicilan seperti orang yang punya kartu kredit? Fintech-nya menciptakan pay letter, Kredivo, terus apa lagi? Shopee ya, Shopee pay letter, Tokopedia pay letter ada ya pay letter ada. Aku laku ada pay letter, aku laku ada pay letter. Nggak berani nyoba. Ibu Olivia, kalau jangan pernah nyoba-nyoba kalau takut. Dah intinya gitu. Ya, hati-hati bunganya. Kredivo kayak gitu. Pernah diceritain temen. Keren iklannya, keren gambarnya, debt kolektornya kalau datang ngeri beneran. Udah tahu saya. Ngeri loh debt kolektornya yang kalau datang mereka nagih. Jangan. Ya, jangan. Saya mau tapi ditolak, mantap gitu. Intinya kalau buat Ibu Fiona kalau punya Shopee Pay Later atau Lazada, yang penting bulan besoknya bisa bayar. Intinya gitu. Jangan duitnya yang harus dibayarkan malah bulan depan kagak dibayarin malah dipakai ya. Gitu. Terima kasih. Nah, ini kelas ini seru banget. Jawabnya antusiasnya tinggi banget. Thank you banget ya di kolom chat. Semangat kayaknya kita senada ya. Kita senada ini ya iramanya ya. Mantap, terima kasih. Anda luar biasa semangatnya. Berarti saya pas banget ini kita dapat frekuensi yang sama. Saya pakai kalau kepepet aja, ya gitu, bener banget ya. Senada cinta bersemi dia. Oh, elah Pak Topan. Sorry. Intermezzo ya. Mohon maaf pas baca tahu-tahu oh, ini lagu nih. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, sebagai bagian dari penutup terakhir,
kita bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat laporan keuangan, dicoba aja pakai Excel, nggak apa-apa. Kalau terima gaji, 10%-nya sisihin, dikubur. 20% bolehlah, ya. Terus kemudian dana darurat. Nah, dana darurat ini apa? Jangan anggap enteng ya, Bapak Ibu. Dana darurat ini jangan dianggap enteng. Contoh begini. Mohon maaf ya, nggak ada maksud, ya. Ibu Monica itu gajinya 20 juta, pengeluaran bulanannya 6 juta. Ya, gajinya 20 juta, pengeluaran bulannya 6 juta. Nah, maka dana darurat yang harus dikumpulkan adalah pengeluaran bulanan kali minimalnya 3 bulan. 3 kali. Kalau Tung Desem Waringin, motivator Indonesia, dia bilang 12 kali. Itu gunanya apa sih sebenarnya? Dana darurat itu digunanya gini. Ibu Monica suatu hari, setelah akhirnya ngumpulin dana darurat itu, duitnya itu dipisahin, tahu-tahu Ibu Monica dapat PHK. Ini real ada kasusnya, dapat PHK. Nah, ketika Anda dapat PHK, Anda bingung harus makannya pakai apa. Makannya pakai dana darurat itu. Masa sih selama 3 bulan Anda nggak bisa dapat pekerjaan? Itulah gunanya dana darurat. Klik gunakan dana darurat pada saat Anda mengalami resiko dipecat. Dana darurat gunanya untuk memitigasi resiko Anda kehilangan pekerjaan atau resiko misalnya kita punya pasangan dan kita amit-amit ya, kita mohon maaf, kita meninggal, terus kemudian istri kita bingung kayak gimana, istri udah standby, udah punya uangnya. Nah, ini buat para ibu-ibu yang ada di sini, itu harus memaintain bagian itu seperti itu. Lakukan, bikin dana darurat. Kalau suaminya misalnya udah mulai mau punya pasangan, yuk kita bikin dana darurat. Ya, Pak Yasirwan juga kecenderungannya cuman salah satu. Kalau nggak cowok yang jago ngatur keuangan, ceweknya yang jago keuangan. Gitu sih, ya. Gitu. Ya. Pak bertanya, nih, makasih. Ayo kita bertanya, kita udah masuk sesi tanya jawab ya. Oke, Pak bertanya kalau asuransi jiwa apa perlu di usia produktif? Perlu banget. Ibu Monica, selagi duit Anda masih banyak, perlu banget. Tapi saran saya nih, saya udah banyak banget ngadapin orang-orang sales-sales asuransi jiwa. Mohon maaf ya, bukan maksudnya menyindir ya. Kadang-kadang sedihnya saya adalah orang-orang yang asuransi jiwa yang menawarkan itu dia tidak menjadi membernya itu sendiri. Ya, gitu. Contoh, kalau boleh terbuka ya, mohon maaf sekali lagi saya bukan endorse. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanya, apakah saya juga punya asuransi jiwa? Bahkan saya agen asuransi jiwa. Tapi saya nggak mau kasih tahu mereknya apa. Oke? Tapi karena saya udah belajar keuangan, saya tidak pernah mengojok-ojok memaksa orang untuk melakukan asuransi jiwa. Yang saya katakan adalah asuransi jiwa itu perlu. Gitu. Mau pakai apa aja boleh. Tapi kalau bisa, nih tips dari saya. Kalau Ibu Monica, tips dari saya, kalau ada yang nawarin asuransi jiwa, bilang, saya mau asuransi jiwanya aja. Jangan pakai investasi. Investasinya nggak pernah untung. Kalau asuransi jiwa ditambah investasi, investasinya akan mati. Nggak untung apapun. Kalau mau reksadana aja sendiri, udah. Jangan digabung. Itu teknik mereka. Gitu. Saya minta kalau gue mau jumlahnya gede, lo nggak apa-apa pasang. Tapi gue nggak mau ambil yang ada suruh bayar investasinya. Gitu, jangan. Ya. Kalau nggak, terus kemudian mungkin ada yang tanya, mereknya apa yang, kalau, mohon maaf ya, saya nyebut merek, mohon maaf. Ada yang perdebatan, oh bagusan Prudent, oh bagusan AIA, gitu. Ada di rumah sakit yang memakai kartu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, yang langsung pakai kartunya. Nah, cari tahu sendiri deh kayak gitu ya. Saya sekali lagi mohon maaf, nggak boleh memperdebatkan merek lebih lanjut ya. Pak, apakah masih perlu perencana dana pensiun mengingat di perusahaan sudah memiliki tabungan dana pensiun? Wajib wajib ya, wajib Ibu Nauka, wajib. Kalau walaupun jangan pernah mengandalkan sepenuh hati kita bahwa perusahaanlah yang akan memberikan tabungan dana pensiun. Kalau Anda bisa menabung sendiri, berinvest, ngumpulin, diinvest, Anda kan dapat untung jadi 2. Ketika udah selesai di perusahaan, dapat dana pensiun, lalu
duit yang Anda tabung dapat deh, jalan-jalan deh ke luar negeri gitu ya, gitu. Jadi enak kan? Jadi 2 dapatnya gitu. Sekali lagi berarti Ibu Nauka ini perusahaannya mapan. Takutnya gini Ibu Nauka, walaupun perusahaan itu punya tabungan dana pensiun, ternyata tiba-tiba dia kolaps, saya kurang yakin bahwa Anda diberikan tabungan dana pensiun. Gitu. Sharing dong, kenapa sharing? Wah, Ibu Monica mau sharing, Ibu Monica? Oh, enggak, pengen dapat sharing dari Bapak aja kayak seberapa. Oh, ya. Iya, soalnya Kalau asuransi, nah ada yang kebetulan salah banget. kaprah nih. Ya, Ah, ada yang salah kaprah gini nih, banyak orang ya. Ini masuk waktu itu, mohon maaf ya, saya nyebut merek ya sekali lagi ya. Konflik yang terjadi di Prudent. Prudent, orang salesnya kan menggebu-gebu ngajarin orang supaya ikut asuransi jiwa. Ini salah satu kasus kecil ya. Lalu orang salesnya itu ngajarin merekrut orang supaya untuk masuk di asuransi jiwa. Tapi dengan informasi yang kurang jelas bahwa sebenarnya asuransi jiwa, kalau Anda berinvest di asuransi jiwa, duitnya nggak balik di akhir. Duitnya nggak balik. Sama kayak asuransi mobil, duitnya nggak balik kan, gitu. Ya. Jadi Anda harus pastiin berapa dana yang Anda akan masukin untuk asuransi jiwa. Kalau Ibu Monica ternyata misalnya sering terbang pakai pesawat, kan resikonya tinggi ya, gitu kan? Atau misalnya takut beresiko apa gitu. Nah, pelajari kalau ikut asuransi jiwa, pelajari apakah mereka bisa membacking kalau tiba-tiba ada apa-apa, keluargaku nanti bisa dibayar dananya terbayarkan. Dipelajari baik-baik, jangan main asal tanda tangan selesai ya, kertasnya kan banyak tuh ya kan, udah gue malas gue ngikut aja, gitu, gue tanda tangan aja semua. Itu ada regulanya, kadang-kadang Anda terjebak, Bapak Ibu bisa terjebak di situ. Yang mau masuk ya, semoga bisa sedikit menjawab ya Ibu Nika ya. Yang mau masuk prudensial syariah bisa hubungi saya. Wah, Pak Yasirwan nih mantap nih, ada agen yang mantap ya. Tetap support, saya tetap support untuk Bapak Ibu yang menjadi agen sama seperti saya. Tetap semoga amanah, kita menjalankan tugas amanah buat orang gitu. Jangan sampai terlalu menggebu-gebu untuk akhirnya jatuh kepada penipuan. Itu nggak saya harapin banget ya. Jadi kita harus banyakin informasi. Saya juga walaupun saya seorang agen, belajarnya juga panjang, tapi saya nggak mau ngojok-ngojok orang. Saya mau kasih edukasi yang benar. Saya juga minim info asuransi Pak, asuransi apa aja yang diperlukan selain asuransi jiwa. Kalau bisa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ya, asuransi jiwa yang covernya. Tapi Pak Yasiron pasti lebih jago nih kayak ini ya, kalau jawab-jawab kayak gini ya. Kalau asuransi jiwa itu cover biaya sakitnya, tergantung. Kadang-kadang ada yang kalau misalnya kayak DHL, tahu ya perusahaan DHL, itu punya kerjasamanya dengan asuransi AIA namanya. AIA. Nah, AIA itu mengcover. AIA itu mengcover kalau misalnya kalau sakit, biaya sakit lewat, dibayarin gitu ya. Terus kemudian dokternya semuanya yang mahal-mahal semua. Obat herbal doang yang nggak bisa. Obat herbal nggak tembus ya gitu. Oke ya, moga-moga mungkin saya salah menjawab, mohon dimaafkan ya. Kalau menurutku kalau ada kejadian nggak terduga kayak kecelakaan nanti bisa di cover kamu nih. Waduh, kamu terima kasih kamu dari informasinya ya. Kita saling menyempurnakan, mantap nih kamu dari ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya nggak berasa banget karena antusias Anda. Anda menuliskan banyak di kolom chat. Ini buat pembelajaran buat saya. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mau tabel untuk ngitung dana asuransi, ini bahan ini nggak pernah diajarkan ya di sekolah manapun. Saya cuma punya satu mimpi Bapak Ibu, selain saya punya nazar untuk memberikan seperti ini. Saya bisa hadir masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang keuangan buat mereka, buat anak-anak gitu. Kali-kali kalau ada yang punya channel, oh saya bisa ke sekolah itu, terus saya mau ngundang Pak Happy, nggak apa-apa gitu. Nggak dibayar, saya nggak akan bayar. Saya nggak minta sama sekali dibayar. Saya ingin memberikan pengetahuan buat di sekolah ya, gitu. Sharing. Nah, terima kasih buat Bapak Ibu. Nggak berasa malam ini Anda semangat banget, luar biasa.
Tapi waktu yang harus memisahkan kita Vkonnya juga udah selesai, Bapak Ibu hidup life must go on ya. Atau kayak lagunya BTS kesukaan saya, Life Goes On ya kalau nggak salah ya, gitu ya. Kita harus tetap maju ya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Semoga nanti saya tunggu kabarnya di WA.